sendok garpu itu orang Eropa. Kalau lurus tapi miring ke kanan, Eropa Timur. Kalau miringnya ke kiri, timurnya Eropa. Kalau orang Indonesia lain, kita lihat sendok garpu hilang, dimasukin tas. Itu pasti orang Indonesia. Pertahankan ya. Saya punya banyak koleksi sendok garpu pesawat. Karena ini yang menunjukkan kita selangkah lebih maju mikirnya. Kenapa? Karena bangsa lain belum punya pikiran kalau sendok garpu pesawat bisa dipakai di rumah. Kita sudah punya pikiran itu. Selangkah lebih maju. Pertahankan. Itu ciri khas. Tapi kenapa saya lakukan? Karena membawa pulang sendok garpu pesawat itu tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu pelampung. Itu kalau dipindahkan aja kurungan ancamannya 2 tahun atau denda 200 juta. Ini kadang-kadang saya juga bingung. Kalau naik pesawat itu duduk ada di belakang seat ada. Memindahkan atau membawa pelampung itu ancaman hukuman 2 tahun penjara atau 200 juta rupiah denda. Tapi anehnya sebelum take off, pramugari memperagakan cara mengenakan pelampung, cara mengencangkan, meniup dan sebagainya. Ini kan jebakan. Kalau kita ikuti kena denda 200 juta. Dikasih contoh cara pakai, kita dijebak itu. Makanya pentingnya asuransi di situ. Bagi Anda nanti kalau berpikir ke depan, asuransi, bayangkan kalau ada kondisi seperti itu sampai kecelakaan meninggal, itu asuransi. Kalau kita nggak punya asuransi itu santunan maksimal 100 juta. Silahkan dihitung. Pesawat dalam keadaan nggak karuan, Anda pakai pelampung, pesawat misalnya jatuh, Anda meninggal, nggak punya asuransi, santunan 100 juta, tapi memindahkan dan memakai pelampung, dendanya 200 juta. Sudah meninggal, punya utang 100 juta. Apa nggak sedih? Makanya penting asuransi, perhatikan baik-baik. Saya hanya bercanda ini ya. Jangan dikira serius. Kalau keadaan darurat nggak apa-apa. Nanti ditagih kalau selamat. Kalau nggak selamat nggak ditagih. Tenang aja. Itulah. Tapi pertanyaannya kenapa kalau kita pinter sampai dijajah 350 tahun? Siapa yang bisa menjawab boleh pulang. Kenapa kalau kita ini pinter, kita ini hebat, kenapa kita dijajah sampai 350 tahun? Karena kita tidak efektif, tidak efisien, itu kuncinya. Saya survei, ternyata letaknya di situ. Kalau kita ingat, kita mengusir penjajah yang senjatanya lebih hebat, kita mengusir dengan bambu runcing dan semangat. Ini luar biasa. Tapi setelah saya survei, ini ketidakefektifan kita di sini. Karena kalau membuat bambu runcing itu kan ngumpulin bambu, diruncingin pakai golok, parang, rencong, arit, ya kan? Kalau kita berpikir efektif, rencong, golok, parang, arit kan bisa langsung buat ngusir penjajah. Kenapa harus meruncingin bambu dulu? Ini yang bikin 350 tahun dijajah. Coba kalau rencong, golok, parang, arit kita langsung gunakan untuk mengusir penjajah, saya yakin nggak sampai 350. 345 tahun lah. Lumayan mirip 5 tahun. Itulah, kita ini sudah hebat, kita ini sudah luar biasa. Makanya jangan minder menjadi bangsa Indonesia. Saya kemana-mana keluar negeri, saya nggak pernah pakai bahasa lain, saya tetap pakai bahasa Indonesia. Saya ingin tunjukkan ke dunia bahwa Cak Lontong nggak bisa bahasa Indonesia. Kita harus yakin dengan bahasa kita sendiri. Nah, kenapa saya yakin ke depan kita maju? Karena saya melihat seluruh gedung ini aja semua sehat-sehat. Sehat itu penting. Tertawa itu indikasi kesehatan. Orang yang tertawa itu orang yang sehat. Yang tidak sehat itu yang ditertawakan. Jadi sebenarnya sudah ketahuan mana yang sehat, mana yang nggak sehat. Tapi Pak Toha luar biasa, walaupun nggak sehat umurnya masih panjang. 60 tahun beliau ini, tapi walaupun nggak sehat tapi tetap bertahan, itu luar biasa. Sehat itu penting. Saya itu sehat nomor 1. Ini ada yang merokok ya,
Mahasiswa ini saya ingatkan jangan pernah coba-coba merokok. Merokok itu nggak baik. Saya anti rokok, makanya sekarang saya merokok. Ini bagi yang tidak merokok jangan coba-coba karena itu bahaya, tidak baik untuk kesehatan. Tapi saya ini saking antinya rokok, makanya sekarang saya merokok. Saya pikir kalau pabrik rokok saya bakar supaya rokok nggak ada di muka bumi, saya bisa dipenjara. Makanya dengan semangat anti rokok supaya rokok habis, saya bakar satu persatu. Semangat anti rokok. Jadi bagi Anda yang sudah terlanjur merokok, kita punya semangat yang sama. Bahkan saya sudah mengusulkan ke pemerintah, perokok yang sehari menghabiskan 10 bungkus itu kalau meninggal akan mendapat gelar pahlawan nasional. Karena Anda berani mengorbankan Anda untuk ekonomi. Itu penting. Tapi yang tidak merokok jangan pernah coba-coba, karena itu bahaya. Karena kalau saya merokok itu saya buat indikator kesehatan saya juga. Kalau saya merokok enak, wah saya sehat. Tapi kalau merokok hambar, berarti saya sedang sakit. Dan benar, kalau saya ke dokter, dokter pesannya mesti jelas. Calon dong, merokoknya istirahat dulu, ini lagi sakit. Kalau sudah sehat, sudah sembuh, boleh merokok lagi. Berarti merokok itu untuk orang yang sehat. Jadi orang yang tidak merokok itu orang yang kok sakit, lebih sehat, lebih sehat. Dan dulu sakit sedikit biasanya ke dokter. Sejak umur saya kepala 4 saya nggak pernah ke dokter, saya kapok. Ini mohon maaf kalau ada dokter ya. Menurut saya dokter di Indonesia ini kepo dan berlebihan lagi keponya. Suka ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Pernah saya dulu nggak masalah ke dokter, sakit sedikit ke dokter. Sejak umur saya kepala 4 saya ke dokter gara-gara meriang. Ditanya macam-macam, oke lah, nggak masalah. Ada satu pertanyaan bikin saya emosi. Dokter tanya, Cak Lontong punya gula? Ini dokter sudah mencampuri urusan dapur saya. Ya kan, saya mau punya garam, punya cabai, punya gula, itu kan urusan dapur saya. Kenapa dokter pengen tahu? Akhirnya saya langsung berdiri, dok, mohon maaf, saya kesini meriang, mau periksa, bukan mau rujaan. Ditanya punya gula itu enggak, dikira mau rujaan apa? Sejak itu saya nggak pernah mau ke dokter. Sampai seminggu yang lalu saya pusing, saya nggak ke dokter. Saya sampai pusing mikirin pusing saya. Makanya sehat itu penting. Sehat itu penting. Dan satu hal yang menunjukkan kita ini jauh lebih pintar dan lebih sehat dari bangsa lain. Ada seorang, ini saya buktikan sebentar lagi. Ada seorang profesor Jepang itu mengatakan tertawa 60 menit itu bisa membakar kalori setara dengan tertawa hanya 1 jam. Loh, ini yang saya maksud, kita jauh lebih pintar. Karena hasil penelitian profesor Jepang saja di Indonesia ditertawakan. Kita lebih pintar daripada profesor Jepang. Jangan minder. Tepuk tangan buat saya. Ini yang hebat. Makanya penting sehat itu, dijaga kesehatannya. Tapi bagi yang merokok ya, ini pesan sesama merokok, jangan pernah takut mati kalau merokok. Jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Iya. Kalau merokok, rokoknya mati takut itu kan lebay. Tinggal dinyalain pakai korek beres. Jangan takut mati. Kalau nggak bawa korek bisa pinjem temen, ya kan? Ini bagi wanita yang belum, ini banyak yang masih belum punya pasangan ya. Ya saya doakan setelah acara ini mudah-mudahan nanti pulang cepet nemu jodoh ya. Amin. Tapi yang namanya juga nemu tolong dikembalikan ke yang punya. Itu orang bertanggung jawab. Namanya juga nemu ya. Tapi bagi cewek-cewek yang belum punya pasangan, kalau pengen tahu laki-laki itu karakternya seperti apa, lihat aja cara membawa rokok. Itu perhatikan baik-baik. Ini kalau ada laki-laki keluar rumah hanya bawa korek, nggak bawa rokok, itu laki-laki yang karakternya optimis. Dia yakin pasti nanti dapat rokok. Makanya cuma bawa korek, cukup.
Ada laki-laki yang cuma bawa rokok, nggak bawa korek. Ini karakternya pesimis. Karena dia selalu was-was. Wah, nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada yang minta rokok. Khawatir terus, pesimis. Ada lagi, nggak bawa rokok, nggak bawa korek. Nah, ini pengemis. Ini modalnya cuma paru-paru. Jangan didekati, dia terlaluan. Ya, itu ketawanya kenceng pasti modalnya nggak bawa rokok, nggak bawa korek. Hindari itu, modal lah. Karena kan jelas peraturan pemerintah dulu, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, gangguan janin dan sebagainya. Kan merokok dapat, merokok beli aman. Makanya Anda beli kalau mau merokok. Yang dapat itu yang rawan serangan jantung. Tapi pesan saya bagi yang perokok, sekali lagi yang tidak merokok jangan coba-coba merokok. Yang sudah terlanjur merokok, pesan saya ini coba paling enak, paling nikmat berhenti merokok. Silakan dicoba. Jadi merokok paling enak, paling nikmat itu berhenti, duduk, ngambil ngopi, baca Quran. Jangan sambil lari-lari, harus berhenti. Duduk. Udah tepuk tangannya kan gak setuju. Ya. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena saya tahu Anda semua pinter, tahu mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya saya berani ngomong. Jadi